Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Dua pilot China Airlines ditemukan positif memiliki antibodi COVID-19. Dua-duanya punya dua anak, semuanya sedang menjalani isolasi rumah karena hasil tes yang bervariasi. Dua sekolah mereka segera secara darurat ditutup sepanjang sepekan. Sementara itu, ada staf yang terdiagnosis positif di Hotel Novotel di sebelah Bandara Taoyuan. Hotel telah untuk sementara ditutup. Ada staf Hotel Novotel milik China Airlines di sebelah Bandara Taoyuan tanggal 29 dikonfirmasi positif COVID-19. 422 pegawai segera ditransfer ke pusat karantina terpadu dan hotel karantina, dan hotel pun secara darurat ditutup untuk 14 hari. Petugas sibuk mendesinfeksi kampus Kangqiao International School di Lingkou pada tanggal 28. Pasalnya, dua putri seorang pilot China Airlines yang positif dalam tes serum yang telah dinyatakan positif memiliki antibodi COVID-19 sekolah di sini. Tanggal 27 siang, pihak sekolah secara darurat mengumumkan penangguhan kelas tatap muka dan pemberlakuan pembelajaran daring hingga 5 Mei. 193 warga New Taipei ditargetkan menjalani tes. Masih ada seorang pilot lagi yang hasil tesnya positif. Dua anaknya sekarang sedang diisolasi di rumah. Pemkot Taoyuan memutuskan pemberhentian kelas di sekolah kedua anak hingga 4 Mei dan siswa sekelas diminta menjalani pengendalian kesehatan mandiri. Berkat perubahan sistem cuaca, hujan akhirnya turun juga di berbagai pelosok, sedikit meredakan kondisi kemarau yang melanda Taiwan, terutama di wilayah tengah dan selatan. Pada saat yang sama, pembuatan hujan artifisial di sejumlah lokasi pengumpulan air dalam 3 hari terakhir telah meningkatkan kapasitas air total sebanyak 13,18 juta ton. Hujan akhirnya turun di Taiwan Tengah. Meski membawa payung kurang nyaman, semua orang berharap hujan ini bisa meredakan kondisi kemarau. Curah hujan dari tanggal 28 hingga 29 pagi mencatat 8,5 mm di Waduk Teci di Taichung, 33,5 mm di Waduk Pausan 2, dan terbanyak yakni 35 mm di Waduk Yonghe-shan. Menurut Direktur CWB, Cheng Mingtian, pola cuaca musim hujan semi yang tipikal ini hingga kini telah mendatangkan curah hujan 40 mm di Taichung, tertinggi pada tahun ini. Pada saat yang sama, Angkatan Udara menyelesaikan tugas pembuatan hujan artifisial di angkasa 3 waduk utama, yaitu Liyutan, Teci, dan Shimen di utara. Menurut WRA, hujan berpusat di wilayah utara dari Miaoli dan dalam 3 hari akan bisa meningkatkan kapasitas air sebanyak 13,18 juta ton. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada operasi perindustrian. Penangguhan impor PMA berakibat kekurangan tenaga kerja pabrik sehingga banyak pekerja domestik meminta transfer menjadi pekerja formal. Keluarga disabilitas yang menderita kekurangan tenaga perawat akibatnya berunjuk rasa di Yuan Pengontrol, menuntut pemerintah mengutamakan hal ini. Kaum penyandang cacat berunjuk rasa di Yuan Pengontrol, meminta pemerintah memerhatikan kekurangan tenaga perawat di keluarga disabilitas setelah pekerja domestik asing diizinkan memohon ganti majikan dan bekerja sebagai pekerja formal. Izin transfer antar pekerja domestik dan formal sudah diberlakukan sejak 2008. Kini sehubungan dengan penangguhan impor PMA akibat pandemi, jumlah PMA yang transfer untuk Januari saja 246 orang. Ormas memperdebatkan ini sama halnya dengan hilangnya perlindungan di 246 keluarga disabilitas. Menurut peraturan, PMA domestik yang hendak transfer harus meraih persetujuan majikan. Maka muncul situasi PMA menggunakan berbagai alasan untuk mendapatkan persetujuan. Tapi menurut Ormas, ini adalah kasus minoritas. Motif utama keinginan transfer adalah syarat pekerjaan yang terlalu buruk. 工厂的工人，因为他劳基法的保障，他有固定的休息，工时8小时，之后还有加班费，然后同学有基本工资，而且还有劳保的保障。可是刚刚以上提到看护工是完全都没有的。Menurut Ormas, perawat rumah tangga seharusnya masuk sistem perawatan manula agar kunci masalah bisa diatasi. Pemirsa, sekian Warta Berita dari PTS. Kita berjumpa lagi pekan depan.